Mungkin kamu sudah pernah mendengar ungkapan bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Dan meskipun terdengar terlalu idealis atau bahkan terlihat cacat, beberapa orang dengan tegas mempercayainya. Di sisi lain, ada juga yang percaya pada ungkapan lain yang terdengar seperti dunia berputar di sekitar uang, yang membuat sebuah keyakinan tentang uang dan mendorong mereka untuk terus mencarinya lebih banyak, sehingga tumbuh dalam keserakahan. Terlepas dari beragam pendapat ini, satu fakta yang tidak bisa disangkal adalah bahwa uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Uang diperlukan untuk hampir semua yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi, jika uang dianggap buruk, maka ia adalah kejahatan yang sebenarnya. Uang hanyalah alat tukar yang tak dapat kita tinggalkan. Banyak orang telah mengalami berbagai situasi yang berhubungan dengan uang. Ada yang lahir dalam kemiskinan dan harus bekerja keras untuk bertahan hidup, sementara yang lain dilahirkan dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Salah satu sarjana terkemuka dari University of Utah, Profesor Kristen Smith-Crow, berpendapat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kita lebih dari yang kita sadari. Meskipun kita memiliki niat yang baik, kita memiliki perasaan dan pendapat yang berbeda ketika menyangkut soal uang, baik memiliki uang atau tidak. Hal ini akhirnya bisa mempengaruhi siapa kita, dengan memberikan kita sifat seperti keserakahan atau gaya hidup hemat. Ini membawa kita pada topik utama hari ini. Apakah uang akan merubah kamu? Dan jika iya, bagaimana ia akan merubahmu? Dalam video hari ini, aku akan berbagi beberapa cara bagaimana uang bisa mengubah dirimu. Pertama, uang bisa mengaburkan penilaian moral. Psikolog telah melakukan penelitian tentang bagaimana uang merubah perilaku manusia. Mereka telah mencoba untuk mempelajari dampak pengaruh dari ketidaksetaraan dan kekayaan pada perilaku manusia. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan tentang psikologi kekayaan saat memiliki lebih banyak uang. Dan telah diambil suatu kesimpulan bahwa uang bisa mempengaruhi cara berpikir kita dalam banyak cara daripada yang pernah kita bayangkan. Faktanya, tidak peduli pada status ekonomi seseorang, kekayaan bisa menyebabkan rasa keberatan moral yang tinggi. Contoh penelitian oleh UC Berkeley di beberapa lokasi di San Francisco, Amerika Serikat dengan zebra cross yang meminta pengendara mobil untuk berhenti agar pejalan kaki dapat menyeberang. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pengemudi mobil mewah lebih cenderung melanggar aturan dibandingkan dengan pengemudi mobil yang murah. Pengemudi mobil mewah cenderung enggan untuk berhenti dan memberikan hak kepada para pejalan kaki, serta lebih mungkin untuk melanggar hak akses pengemudi yang lain. Penelitian lain juga menemukan bahwa orang lebih cenderung berperilaku tidak rasional setelah terpapar kata-kata yang berhubungan dengan uang. Ini menunjukkan bahwa hanya pemikiran tentang uang saja sudah cukup untuk memicu perilaku yang tidak etis, yang mendukung gagasan bahwa uang bisa mempengaruhi penilaian moral. Jadi, benar adanya, uang kadang-kadang dapat mengaburkan penilaian moral kita dalam memandang dunia. Kedua, apakah lebih banyak uang berarti kurang empati? Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki banyak uang dapat menjadi kontraproduktif untuk memiliki rasa kasih sayang dan empati. Dalam jurnal Psychological Science diketahui bahwa orang dengan status ekonomi yang rendah, kelas menengah, dan mereka yang tak memiliki banyak uang sebanyak yang dimiliki orang kaya dapat lebih baik dalam membaca ekspresi wajah orang lain, yang merupakan indikasi penting dari empati. Ini tidaklah mengherankan, karena lingkungan sekitar kelas bawah akan berbeda dari kelas atas. Ketika kamu termasuk dalam kelas bawah atau menengah, kamu harus merespon berbagai ancaman dan kerentanan sosial, sehingga kemampuan untuk membuat persepsi akan sangat penting. Ketika kamu mengandalkan komunikasi dengan orang lain untuk menentukan apakah ada ancaman yang akan datang atau peluang yang mungkin muncul, maka memiliki banyak uang mempengaruhi perilaku kita. Namun tidak memiliki kekayaan yang melimpah memungkinkan dirimu untuk memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Penelitian juga telah menyimpulkan bahwa penggunaan uang palsu dapat memicu perilaku buruk pada orang, karena mereka mungkin mulai bersikap kurang menghargai orang lain. Ketiga, kekayaan dan penyalahgunaan zat. Meskipun uang tidak secara langsung menyebabkan kecanduan,
uang telah dikaitkan dengan peningkatan kecanduan untuk mencoba zat-zat adiktif. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh lebih mungkin menyalahgunakan zat terlarang. Hal ini terkait dengan tekanan tinggi dari keluarga mereka untuk mencapai standar yang terlampau tinggi, serta isolasi dari orang tua yang sibuk. Anak-anak ini juga mengalami kesulitan beradaptasi dengan norma-norma sosial yang ada. Studi yang menyimpulkan bahwa siswa dari keluarga kaya cenderung mendapatkan skor lebih tinggi dalam tes mereka daripada siswa kelas bawah. Selain itu, orang kaya cenderung mengonsumsi alkohol lebih banyak dan lebih mahal daripada orang miskin. Keempat, punya lebih banyak uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Pernyataan ini mungkin terdengar klise, tapi itulah kenyataannya. Mungkin kamu tidak ingin mendengarnya juga. Seringkali orang mencari kekuasaan, uang dan kesuksesan serta segala yang datang dari hal itu. Ini hal yang wajar, tapi cobalah untuk berpikir. Mungkin hal ini justru menghalangi hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, seperti kesehatan, cinta, dan kebahagiaan. Setelah mengumpulkan pendapat dari banyak orang, mereka berbagi pandangan yang menyatukan suatu kesimpulan, yaitu bahwa tidak ada hubungan langsung antara pendapatan individu dan kebahagiaan. Meskipun menurut sebuah studi tahun 2010, berdasarkan jejak pendapat Gallup dengan lebih dari 450.000 responden, menyarankan bahwa memiliki pendapatan $75.000 per tahun mungkin membuat kamu lebih puas dengan hidupmu. Setelah kamu mampu memenuhi kebutuhan seperti perawatan kesehatan, tempat tinggal yang baik, makanan yang bergizi, pakaian, dan sebagainya. Uang lebih banyak mungkin tidak meningkatkan kebahagiaanmu. Selain kenyataan bahwa pendapatan yang lebih tinggi tidak membuat perbedaan, sudah umum diketahui bahwa orang yang sangat kaya juga mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Beberapa penelitian bahkan menyatakan bahwa uang bukanlah yang menyebabkan ketidakpuasan, melainkan pencarian terus-menerus untuk mendapatkannya lah yang menciptakan kebutuhan dan harapan yang tidak realistis, yang pada akhirnya menyebabkan rasa ketidakpuasan akan kondisi hidup yang sekarang. Selain itu, mengejar kesuksesan dunia di atas rata-rata itu dikatakan dapat mengurangi kepuasan dalam hubungan hingga suatu tingkat tertentu. Banyak orang Indonesia kini semakin melihat hal yang berada di luar uang dan kesuksesan untuk mendefinisikan tingkat kebahagiaan yang telah dicapai dalam hidup mereka. Kelima, uang bisa bikin ketagihan. Ini mungkin terdengar seperti aku yang terlalu berlebihan, tapi aku telah mengatakan sesuatu yang tidak melenceng sedikit pun dari kebenaran. Yang aku maksud, bagaimana mungkin uang bisa membuat seseorang ketagihan? Tapi terimalah fakta ini. Menurut psikolog Dr. Tian Dayton, pengejaran kekayaan dalam segala bentuknya tanpa mengenal waktu pada hal-hal yang benar-benar penting bisa menyebabkan kecanduan. Kamu mungkin berpikir ini mirip dengan penyalahgunaan zat adiktif. Namun ini diklasifikasikan sebagai kecanduan perilaku. Kebutuhan kompulsif untuk mengumpulkan uang dan kekuasaan yang datang bersamanya dianggap sebagai bagian dari kelas perilaku. Perasaan baik yang kamu dapatkan ketika menghasilkan uang bisa menyebabkan kecanduan dalam jangka panjang. Kebiasaan kompulsif ini juga terkait dengan kondisi perilaku yang dikenal sebagai shopaholic, yaitu kecintaan konstan untuk berbelanja barang-barang terbaru. Dikatakan bahwa pada zaman kontemporer, kecanduan akan proses semakin diterima karena melibatkan hubungan dengan perilaku seperti makan, seks, judi, dan uang. Diketahui bahwa perilaku kompulsif seperti makan dan berbelanja bisa menyebabkan pelepasan dopamin yang dikenal sebagai zat kimia peningkat perasaan positif. Jadi, menghasilkan dan menghabiskan uang bisa melepaskan dopamin yang bisa membuatmu kecanduan. Keenam, pelayanan dan kemandirian. Uang dikenal memiliki pengaruh khusus pada sifat mandiri dan pelayanan yang diberikan. Mereka yang sadar akan rumitnya menghasilkan uang cenderung lebih mandiri daripada orang yang berpikir bahwa uang bukanlah prioritas. Menurut studi psikologis yang dilakukan di Yale School of Management, ditentukan bahwa dalam situasi di mana dua kelompok berbeda dengan pandangan yang berbeda tentang uang, diberikan tugas yang sulit dan tidak mungkin untuk diselesaikan. Kelompok yang terkait dengan uang lebih tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut daripada kelompok lain yang memiliki pandangan pasif tentang menghasilkan uang.
Bahkan dalam situasi di mana tidak mungkin menyelesaikan tugas tersebut secara sendirian, kelompok yang terkait dengan uang tampak lebih berkeinginan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Studi tersebut menyimpulkan bahwa individu yang peduli pada uang akan lebih mampu daripada teman sebaya mereka, terutama ketika uang menjadi fokus utamanya. Selain itu, penelitian juga mengamati bagaimana kelompok yang sadar akan uang cenderung lebih enggan untuk menawarkan bantuan atau membantu dalam tugas yang bukan menjadi tanggung jawab awal mereka. Sementara kelompok yang tidak peduli kepada uang menunjukkan belas kasihan dan sikap pelayanan dalam lingkungan yang tidak memberikan imbalan uang. Ketujuh, bisnis dan nilai sosial. Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah menyelidiki bagaimana uang mempengaruhi cara kita menilai waktu dan usaha kita sendiri. Ini terbukti dalam sebuah studi tahun 2004, di mana peneliti seperti Dan Ariely dan James Heyman membuat sebuah eksperimen untuk mencoba mengukur seberapa termotivasi seseorang ketika tugas yang harus diselesaikan berkaitan dengan uang. Dalam proyek ini, subjek diminta untuk menggeser lingkaran-lingkaran secara acak di layar komputer. Kelompok pertama hanya diminta melakukannya sebagai suatu bantuan, sementara kelompok kedua diminta melakukannya dengan jaminan pembayaran sebesar 50 sen. Sementara kelompok terakhir diminta melakukan hal yang sama, tetapi kali ini dengan jaminan $5. Nah, disitulah muncul perbedaan. Latihan sederhana ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada dua alasan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang pertama adalah alasan sosial, di mana ketika seseorang menyadari nilai sosial dari sebuah tugas, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang layak untuk dilakukan sebagai bagian penting dari kewajiban sosial yang harus dilaksanakan. Namun ketika uang ditawarkan sebagai insentif, konsep sosial tersebut seakan-akan menghilang dan tugas tersebut lebih dipikirkan sebagai suatu usaha bisnis. Uang memang dapat menjadi motivator yang sangat baik dalam menentukan sejauh mana kita memandang nilai dari sesuatu. Menyelesaikan sebuah tugas tanpa imbalan dianggap memiliki efek positif pada pemikiran seseorang. Namun hal ini tidak dipertimbangkan ketika uang menjadi faktor. Hal ini dapat berdampak pada kehidupan nyata kita. Karena jika kita merasa pantas mendapatkan lebih banyak uang, kita mungkin akan bekerja di bawah ekspektasi kita. Dan sebagai hasilnya, uang telah mengubah cara kita berpikir. Sebagaimana dengan pemikiran manusia yang normal, kisah dari tidak punya apa-apa menjadi kaya adalah impian setiap orang. Baik itu terjadi melalui pekerjaan yang membayar atau saat kita memenangkan lotre. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa uang mempengaruhi orang secara psikologis. Ini bisa mengubah perilaku kita dan mungkin tidak selalu menjadi perubahan yang positif. Uang memiliki jalan untuk mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita. Ini tidak secara tepat membentuk keyakinan kita, namun pasti akan mempengaruhi cara kita bertindak dan berpikir terhadap orang lain. Dengan memahami lebih baik bagaimana uang secara tidak sadar mempengaruhi perilaku kita, semoga hal ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjauhkan kita dari dampak negatifnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di hari berikutnya.